Ya, kalau eksepsi kan kita ketahui hanya menyangkut tentang bagaimana formil dakwaannya. Apakah formil dakwaan itu terpenuhi secara hukum atau tidak. Ya, menurut kami, ya formil dakwaan ya hanya untuk mengulur waktu saja. Kalau itu, ya tentunya terhadap pidana ini lebih kepada bagaimana pembuktian terhadap apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto tidak ajukan eksepsi usai dakwaan terhadap dirinya dalam kasus tata kelola pertambangan nikel pada 2013 hingga 2025 yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pengacara ex-Ketua Ombudsman Heri Susanto, Alex Chandra menjelaskan alasan pihaknya tidak mengajukan eksepsi usai sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan suap dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013 hingga 2025, di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada Kamis, 25 Juni 2026. Alex menilai eksepsi hanya untuk mengulur waktu. Pihaknya memilih agar persidangan langsung dimulai ke tahap mendengarkan keterangan saksi. Mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto didakwa menerima suap berupa uang dan gratifikasi berupa rumah dari sejumlah pihak dengan total sebesar 4,8 miliar rupiah dalam perkara yang menjeratnya dalam dakwaannya. JPU mengungkapkan sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, mulai dari perumahan, restoran, area parkir, hingga kantor Ombudsman RI. Adapun rinciannya, terdakwa diduga menerima uang dari Laude Sinarwan Oda selaku Direktur PT Toshida Indonesia sebesar 675 juta rupiah melalui Lukman Malanuang yang diberikan melalui Edi Sugandi. Heri juga didakwa menerima uang dari Chia Peng Choan alias Peng, selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, sebesar 200 juta rupiah melalui Lukman Malanuang, serta sebuah rumah di Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur seharga 2,2 miliar rupiah dari Agung Winarno. Dari dakwaan JPU. Ya, kita tadi sudah sama-sama mendengar ya apa yang dibacakan oleh jaksa. Menuntut umum tadi bahwasanya terhadap klien kami Pak Heri Susanto telah membacakan dakwaannya empat dakwaan ya, empat dakwaan berlapis. Ya tentunya karena ini masih proses awal dakwaan, tentu dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Ya tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Ya tentunya ini juga butuh pembuktian apakah klien kami sebagaimana didakwakan itu bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Ya hal demikian ya akan berlangsung nanti di persidangan. Ya nanti kan kawan-kawan dari media juga bisa mengikuti proses selanjutnya. Kenapa tadi menerima dakwaan tidak mengajukan eksepsi? Ya, kalau eksepsi kan kita ketahui hanya menyangkut tentang bagaimana formil dakwaannya. Apakah formil dakwaan itu terpenuhi secara hukum atau tidak. Ya, menurut kami, ya formil dakwaan ya hanya untuk mengulur waktu saja. Kalau itu, ya tentunya terhadap pidana ini lebih kepada bagaimana pembuktian terhadap apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan dari jaksa penuntut umum, kalau dari penasihat hukum itu sudah sesuai apa belum? Ya ini yang perlu dibuktikan. Ini yang nanti perlu dibuktikan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan bukti-bukti yang dihadirkan yang ada di tangan penuntut umum. Rencana besok menghadirkan berapa saksi? Oh itu jaksa, bukan ke kami. Jadi siapa yang menghadirkan berapa orang, siapa saksinya itu ada di jaksa penuntut umum. Kalau ada charge Pak? Oh ya nanti kita belum bisa sampaikan, nanti akan kita sampaikan pada saat waktunya siapa saksi ada charge maupun ahli yang akan kita hadirkan. Demikian. Ya, itu tinggal dibuktikan saja apakah terhadap 17 tadi itu berkaitan dengan klien kami dari Susanto menerima ataupun apapun bentuknya, itu nanti tinggal dibuktikan. Ini kan masih dalam bentuk dakwaan yang diuraikan oleh jaksa, belum kepada pembuktian, jadi kita belum bisa untuk bagaimana benang merahnya seperti apa. Ya, demikian.
Oh itu nanti itu yang akan nanti bergulir di pembuktian ya. Jadi nanti kita mau lihat sejauh mana hubungannya dan korelasinya seperti apa. Ya mungkin itu dari kami penasihat hukum ya. Jangan lupa subscribe ya.